Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, selalu bersama dengan kita, membuat kita bersyukur, berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023. Cinta kasih Tuhan tetap nyata bagi kita. Karena itu, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Selalu kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat menyayangi kami. Di mata Tuhan kami begitu berharga, membuat kami bersyukur kepadamu. Namun juga kami mohon ampun untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk selalu memahami dan mengerti anugerah kasih-Mu, membuat kami hidup senantiasa dalam cinta kasih Tuhan. Bapa, firman-Mu kami akan dengarkan. Roh Kudus tolong kami. Kiranya kami dapat memahami dan menjadikannya pedoman di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita bersiap-siap. Menurut beberapa film dokumenter, perubahan iklim telah terjadi dan badai di daratan dan laut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, saudara, pemanasan global berdampak pada ekosistem, pertanian, dan kesehatan manusia. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia.
Dalam Wahyu 8 ayat 6-13, mengimajinasikan peristiwa ngeri tentang malaikat-malaikat yang menuangkan cawan murka Tuhan ke bumi. Fenomena alam yang mengerikan ini mengakibatkan bencana dan kematian massal di darat, laut, dan udara. Penghakiman ini menunjukkan murka Allah terhadap perbuatan jahat dan dosa, sekaligus mengingatkan tentang hukuman Tuhan atas perbuatan jahat manusia dan pentingnya menjalani hidup kudus sebagai persiapan untuk akhir zaman. Saudara, gambaran wahyu ini berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang terus menentang Allah, yang mana penghakiman bukanlah akhir cerita. Allah sendiri yang berotoritas memberi sangkakala kepada para malaikat. Artinya, masih ada harapan bagi mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Orang Kristen diingatkan betapa pentingnya hidup taat kepada Allah, karena Allah itu adil dan pada akhirnya akan menghukum orang yang bersalah. Saudaraku, karena itu pengikut Yesus patut bijak hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, komitmen pada kebenaran membuat kita memiliki kemampuan untuk mengubah masa depan dunia dengan cara yang bermanfaat. Mari saudara, mari menjadi agen perubahan dengan hidup kudus, turut memperjuangkan keadilan, menjaga alam ciptaan Tuhan, dan mencerminkan kasih Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Teruslah bersiap-siap, teruslah melakukan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Atas firman-Mu kami mengucap syukur, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dunia. Dalam kasih-Mu kami selalu menyerahkan hidup kami, karena kami tahu Tuhan menyaksikan proses kehidupan kami. Karena itu berkatilah keluarga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kasih kemurahan kebaikan-Mu biarlah berlaku bagi mereka. Di setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dapat kami lakukan, dapat kami hadapi dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Engkau juga menyaksikan semua anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka sehat kembali. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang berada dalam pergumulan persoalan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya, topang kami untuk melewatinya dalam kekuatan Tuhan. Kami juga percaya bahwa ada sukacita dalam hidup kami dengan pertambahan usia atau menerima berkat-Mu, biarlah Tuhan sempurnakan. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Selalulah mereka bergembira bersukacita, menyaksikan kebahagiaan di dalam Tuhan. Memberkati semua pelayan Tuhan, pakai mereka untuk melayani dengan penuh ketulusan dan juga dengan penuh kasih. Bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan tolong untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Dalam seluruh kehidupan kami mohon Roh Kudus, Roh Tuhan, kuasai kami, agar kami teguh menjalani hidup ini, dan Engkau juga mengajar kami untuk selalu setia kepadamu, agar hidup kami berkenan bagimu. Ampuni kesalahan kami Tuhan, kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap setia mendengar renungan harian ini.
Hidup saudara diberkati dan teruslah nantikan renungan-renungan harian selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.